Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas seputar anime, novel, dan manga. Di video kali ini, kita bakalan membahas cerita dari Mushoku Tensei, atau lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai kisah percintaan dari Aisyah. Dan sebelum kita mulai videonya, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah Rudis memasuki gubuk, yang mana di dalam gubuk itu saat ini ada Aisyah yang sedang berbaring di atas ranjangnya. Aisyah dan Ars telah bersembunyi di desa ini selama hampir 1 tahun. Dan karena Aisyah saat ini sedang hamil tua, maka tidak ada cara lain lagi bagi Aisyah untuk melarikan diri. Melihat Rudius, Aisyah pun mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Ars di sini. Aisyah sangat mencintai Ars, dan Aisyah juga mengatakan bahwa dia tidak akan menyesal dengan perbuatannya ini. Selain itu, Aisyah juga menanyakan tentang kondisi Ars saat ini. Yang lalu dijawab oleh Rudius bahwa Ars saat ini sudah diajar babak belur oleh ibunya. Ars adalah putra pertama Eris, jadi cukup wajar jika Eris bersikap cukup keras kepadanya. Dan lalu setelah mendengar itu, Aisyah pun bertanya apakah Rudius akan segera membunuhnya, atau Rudius mungkin akan melubangi isi perut Aisyah untuk mengeluarkan bayinya. Di kerajaan Milis, seorang wanita yang mengandung anak dari perbuatan haram, perut mereka akan dilubangi untuk mengeluarkan bayinya. Dan lalu luka itu akan ditutup kembali menggunakan sihir penyembuh tingkat tinggi. Di dunia ini, cara seperti itulah yang digunakan untuk melakukan aborsi. Tetapi wanita yang melakukan itu pasti tidak akan bisa hamil lagi. Menanggapi itu, Rudius pun kemudian menyuruh Aisyah untuk tidak mengatakan hal-hal yang cukup mengerikan. Rudius memang tidak terlalu menyukai bayi yang sedang dikandung oleh Aisyah saat ini. Tetapi Rudius lebih memilih untuk memaafkan daripada melakukan perbuatan sekejam itu. Terlebih, apa yang sudah terjadi sudah tidak bisa diulangi lagi. Mendengar itu, Aisyah pun lalu segera bertanya apakah Rudius benar-benar tidak akan melakukan itu. Mengingat tidak hanya mengkhianati Rudius, namun Aisyah juga telah merayu dan juga merampas anak Rudius. Aisyah sangat tahu bahwa Rudius sangat menyayangi keluarganya. Bahkan Rudius berani melawan Orsted demi untuk melindungi keluarganya. Bagi Rudius, keluarga adalah segalanya. Dan saat melihat wajah Rudius ketika akan melawan Orsted dulu, Aisyah tahu bahwa Rudius tidak akan pernah memaafkan siapapun yang telah mengusik keluarganya. Dan pada rapat keluarga sebelumnya, Rudius juga memperlihatkan ekspresi yang sama saat dia akan melawan Orsted dulu. Jadi Aisyah tahu bahwa dirinya saat ini sudah menjadi musuh Rudius. Awalnya, Aisyah sempat berpikir bahwa dia bisa menghindari dan melarikan diri dari Rudius. Tetapi setelah dia hamil, dia sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Dan karena Aisyah juga sudah tidak bisa menghubungi anak buahnya di PT Rudo lagi, Aisyah pun akhirnya mulai menjadi ketakutan bahwa Rudius akan segera muncul dari balik pintu gubuknya. Dan ternyata hal itu saat ini sudah terjadi. Suara Aisyah nampak dipenuhi dengan kesedihan, dan baru kali ini Aisyah terlihat begitu putus asa. Mendengar itu, Rudi selalu bertanya apakah wajahnya masih tampak terlihat mengerikan. Yang kemudian dijawab oleh Aisyah bahwa wajah Rudi hari ini malah nampak terlihat bahagia. Dan lalu sambil duduk dan memijit kaki Aisyah, Rudi pun mengatakan bahwa dia hanya tidak suka hubungan intim di dalam keluarga. Karena hal itu mengingatkannya dengan masa lalunya yang sangat menjijikkan. Di mana Rudi pernah melakukan hal yang lebih buruk dan tidak termaafkan dari apa yang Aisyah lakukan saat ini. Jadi karena itulah Rudi secara spontan menolak hubungan antara Aisyah dengan Ars. Saat ini Aisyah tidak menolak pijitan dari Rudius. Dan meskipun Aisyah masih gemetar ketakutan, Aisyah bertanya apakah masa lalu yang Rudius maksud adalah kehidupan masa lalunya. Mendengar itu, Rudius pun menjadi kaget karena Aisyah seharusnya tidak mengetahui tentang masa lalu Rudius. Dan ternyata Aisyah bisa mengetahui itu karena dia ternyata pernah mendengar percakapan antara Rudius dengan Nana Hoshi dan juga membaca isi pekerjaan yang dilakukan oleh Rudius dan Orsted. Nampaknya Aisyah juga sudah mencari tahu hal ini. Tetapi Aisyah masih tidak tahu alasan mengapa Rudius selalu merahasiakan masa lalunya. Yang kemudian dijelaskan oleh Rudius bahwa dia tidak melakukan itu untuk menjaga perasaan dari orang di sekitarnya. Terutama Rudius tidak ingin Zenith merasa bahwa usahanya dalam membesarkan Rudius adalah sesuatu yang sia-sia. Mengingat Rudius memiliki pemikiran dewasa sejak dia masih kecil.
Namun menurut Aisyah, Sylvie, Roxy, dan Eris pasti tidak akan terkejut akan hal itu, mengingat Orsted juga memiliki kehidupan masa lalu sebelum kehidupannya saat ini. Terlebih, masa lalu Rudis juga tidak akan mempengaruhi kepribadian Rudis saat ini. Tetapi meskipun begitu, Rudis masih berpikir bahwa Zenith mungkin akan merasa jijik jika dia tahu anak yang dikandung selama ini sudah berumur lebih dari 30 tahun. Namun Aisyah masih berpendapat bahwa hal itu bukanlah suatu masalah, karena Rudis masih bertanggung jawab dan juga melindungi semuanya. Dan lalu setelah menggeser tubuhnya, Aisyah pun meminta Rudius untuk menceritakan masa lalunya. Menanggapi itu, Rudis pun lalu menceritakan berbagai hal mengenai masa lalunya. Awalnya, Rudis hanyalah seorang anak biasa, tetapi setelah memasuki sekolah, kehidupannya pun berubah menjadi sengsara. Dan bagi Rudius, kehidupan barunya di dunia inilah yang membuatnya jauh lebih bahagia. Mendengar itu, Aisyah merasa bahwa Rudius adalah orang yang luar biasa. Karena jika Aisyah juga berinkarnasi seperti Rudius, dia mungkin tidak akan bisa berusaha keras seperti apa yang Rudis lakukan. Dan lalu setelah mendengar cerita Rudius, Aisyah juga mulai menceritakan tentang kisah hidup yang sudah dia alami. Dimulai betapa senangnya dia melihat Ars lahir, hingga dia menyadari kesalahannya di saat dia sedang hamil tua. Suara Aisyah saat ini sudah terdengar begitu lemah, dan juga jika kehidupannya dengan Ars di desa ini terus dilanjutkan, mungkin kehidupan mereka hanya akan berakhir dengan kesengsaraan saja. Dan kemudian setelah mendengarkan cerita dari Aisyah, Rudis pun bertanya tentang dua hal kepada Aisyah. Pertama, apakah Hitogami telah muncul di dalam mimpi Ars atau Aisyah? Dan yang kedua, mengapa Aisyah dan Ars tidak menggunakan kondom? Jika saja Aisyah dan Ars dipengaruhi Hitogami untuk kawin lari, maka Rudius akan jauh lebih bersyukur akan hal itu, karena itu berarti Hitogami lah penyebab dari semua masalah ini. Tetapi Aisyah menjawab pertanyaan pertama bahwa semua ini adalah ide darinya sendiri. Dan tentang mengapa Aisyah dan Ars tidak membeli kondom, hal itu karena mereka tidak ingin dilacak oleh Rudis dengan mudah. Sebenarnya, Rudis saat ini memiliki banyak stok kondom yang disimpan di ruang bawah tanah kantornya. Tetapi untuk melakukan pembelian produk ini bukanlah sesuatu yang mudah. Yang mana jika ada pembelian, Rudis bisa melacak arah pembelian itu. Kemudian, meskipun sudah bertanya dua hal, Rudis ternyata masih memiliki pertanyaan lagi, yaitu apakah Aisyah bahagia untuk hidup bersama Ars di dalam desa ini, dan juga apakah lebih baik jika Rudius tidak menemukan mereka. Yang lalu, hal itu dijawab oleh Aisyah bahwa dia memang bahagia, tetapi sampai saat ini Aisyah masih mengendalikan Ars, dan jika itu terus berlanjut, maka kebahagiaan mereka pasti akan berubah. Aisyah saat ini sudah siap untuk mendapatkan hukumannya. Tetapi Aisyah kemudian meminta Rudius untuk memaafkan Ars dan juga membiarkan bayi mereka untuk tetap hidup. Namun Rudis menanggapi itu bahwa alasan Rudis tidak merestui mereka hanyalah karena masa lalunya yang kelam. Dan meskipun Aisyah dan Ars telah mengkhianati Rudius, namun Rudius masih akan tetap memaafkan mereka. Karena menurut Rudius akan sangat tidak adil jika Rudis menolak mereka hanya karena trauma masa lalunya. Meskipun sampai saat ini Rudis masih merasa bahwa dia tetap tidak menerima hubungan mereka. Tetapi meskipun sudah mendengar itu, Aisyah masih bersikeras untuk meminta hukumannya. Karena Aisyah merasa bahwa dirinya masih sangat berdosa. Yang lalu hal itu ditanggapi oleh Rudius bahwa keputusan Aisyah untuk kawin lari memang adalah keputusan yang paling buruk. Tetapi Rudis di masa lalu juga pernah membuat kesalahan cukup besar. Secara batin, Rudis saat ini memang masih menolak hubungan mereka berdua. Tetapi Rudis masih tidak tega untuk menampar Aisyah. Jika saja Aisyah kawin lari dengan orang lain, Rudis mungkin tidak akan terlalu bingung untuk menanggapinya. Tetapi orang yang dibawa Aisyah adalah Ars anak Rudis sendiri. Aisyah adalah adik Rudius, sementara Ars adalah anaknya, yang mana baik Aisyah dan Ars adalah anggota keluarga Rudius, dan karena itulah Rudis merasa jijik dengan hubungan mereka berdua. Tetapi meskipun begitu, terlepas dari hal itu, ini tetaplah sebuah masalah keluarga. Jadi Rudis berpikir bahwa tidak perlu sampai ada orang yang mati. Mendengar itu, dengan air mata yang mulai mengalir, Aisyah pun hanya duduk terdiam. Dan lalu Rudis mulai menjelaskan masalah yang mereka hadapi secara rasional. Pertama, Ars masihlah terlalu muda, jadi merayu anak sekecil itu adalah tindakan yang tidak etis. Dan juga meskipun Ars saat ini masih bergantung kepada Aisyah, namun selama 1 tahun ini Ars telah mengalami pertumbuhan. Berbeda dengan Aisyah yang malah semakin egois dan semakin kekanak-kanakan.
Selain itu, Rudis juga mengatakan bahwa dia bisa saja merestui hubungan mereka, tetapi Ars masih harus lulus dari sekolahnya dan memiliki pekerjaan yang bisa untuk menghidupi keluarganya sendiri, karena jika hanya cinta tidak akan cukup untuk menghidupi anak mereka nanti. Dan lalu jika semua persyaratan itu sudah dipenuhi, maka Rudius akan mengizinkan mereka berdua untuk menikah. Dan juga untuk kekhawatiran Aisyah mengenai status Ars sebagai putra sulung keluarga Greirat, Rudius menegaskan bahwa pewaris kepala keluarga Greirat tidak dipilih berdasarkan putra pertama. Tidak ada aturan dalam penetapan kepala keluarga berikutnya, jadi Lucy masih bisa menjadi kepala keluarga selanjutnya. Dan untuk status, Rudius akan memecat Aisyah sebagai pelayan supaya Ars bisa menikahi Aisyah nantinya. Dan lalu setelah mengatakan itu, Rudius kemudian juga mengatakan beberapa kesalahan fatal yang telah dibuat oleh Aisyah. Yang pertama adalah Aisyah tidak pernah membicarakan perasaannya kepada orang lain, dan dia malah berakhir dengan memutuskan untuk kawin lari. Kemudian untuk yang kedua, persiapan yang Aisyah buat masihlah kurang matang, jadi Rudius masih bisa menemukan keberadaan Aisyah. Perbuatan Aisyah dan Ars telah membuat masalah untuk banyak orang. Jadi Rudius kemudian menyuruh Aisyah untuk segera memikirkan cara untuk menebus kesalahannya itu, dan lalu meminta maaf kepada semua orang, terutama untuk Lilia. Jika saja Aisyah lebih sabar untuk menunggu Ars sampai cukup dewasa dan bisa hidup mandiri, Rudius mungkin akan merestui hubungan mereka berdua jika ternyata Ars masih tetap kembali kepada Aisyah. Mendengar itu, Aisyah hanya bisa termenung. Tetapi Rudius selalu juga meminta maaf atas kesalahannya. Selama ini, Rudius menyuruh Aisyah untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Tetapi di saat Aisyah ingin berhubungan dengan Ars, Rudius ternyata malah menolak hal itu. Yang mana itu berarti perkataan Rudius sudah tidak konsisten. Dan lalu setelah mengatakan itu, Rudius pun lalu bertanya apakah masih ada hal yang perlu mereka bicarakan lagi saat ini. Yang kemudian dijawab Aisyah bahwa Rudius seharusnya lebih berkomunikasi dengan anak-anaknya sendiri. Rudius setuju akan hal itu, dan karena sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Rudius kemudian menyuruh Aisyah untuk segera pulang. Yang lalu hal itu kemudian membuat Aisyah langsung menjadi menangis. Dan dengan tangisannya, Aisyah lalu meminta maaf atas kebodohannya. Selama ini, Rudius menganggap Aisyah bisa melakukan berbagai hal. Tetapi hari ini Rudius menyadari bahwa Aisyah hanyalah adik kecilnya. Kemudian sesampainya di rumah, Lilia yang melihat perut besar Aisyah langsung terhuyung menjadi lemas. Lilia tidaklah pingsan, tetapi setelah bangun dari lantai, Lilia langsung mengambil pisau dari dapur dan langsung menyerang Aisyah. Melihat itu, semua orang pun langsung menghentikan Lilia, dan Rudius kemudian juga menceritakan semua pembicaraan dan syarat untuk mendapatkan restunya. Mendengar penjelasan Rudius, Lilia pun akhirnya bisa menjadi lebih tenang, meskipun dia masih saja nampak terlihat pucat dan juga kelelahan. Selama mendengar penjelasan Rudius, Lilia hanya mendengar dalam kediamannya, dan Lilia berpikir bahwa semua ini adalah hukumannya akibat berselingkuh dengan Paul dan juga telah menyakiti Zenith di masa lalu. Yang mana akibat hal itu, sekarang putrinya sendiri berakhir dengan melakukan dosa yang sama. Dan Lilia juga terus mengatakan bahwa dia telah menyesal karena telah melahirkan Aisyah. Mendengar itu, Rudius pun terus mencoba untuk meyakinkan Lilia bahwa semua ini hanya kecelakaan dan kesalahpahaman. Hubungan majikan dan pelayan sudah sering terjadi, meskipun awalnya tidak ada perasaan suka, tetapi karena sering bersama, lambat laun benih cinta pasti akan berkembang. Menanggapi itu, Lilia pun langsung bertanya lantas apa yang harus dia lakukan sekarang, yang kemudian dijawab oleh Rudius bahwa Lilia harus berbicara dengan Ars dan Aisyah terlebih dahulu. Mereka berdua masih terus memperjuangkan cinta mereka, dan Lilia harus berpikir lebih terbuka dan memahami situasi saat ini. Mendengar saran dari Rudius, Lilia pun akhirnya bersedia untuk melakukan hal itu. Dan Rudius kemudian meminta Lilia, Ars, dan Aisyah untuk saling berbicara di dalam kamar Lilia. Namun sebelum Aisyah dan Ars masuk ke dalam kamar Lilia, Rudius memperingati Ars untuk menjadi lebih peka. Dalam kondisi saat ini, Lilia sudah bukan nenek Ars lagi, melainkan calon ibu mertuanya, yang mana Ars harus bisa meyakinkannya jika Ars ingin mendapatkan Aisyah. Selain itu, Rudius juga menyuruh Ars untuk menjelaskan bagaimana rencana masa depannya, terutama apa yang akan dia lakukan dan bagaimana caranya untuk melindungi Aisyah. Ars dan Aisyah saat ini adalah orang yang bersalah, jadi mereka harus lebih peka dengan perasaan Lilia saat ini. Dan untuk Aisyah, Rudius selalu menyuruhnya untuk berbicara dari hati ke hati dengan ibunya sendiri, dan juga Aisyah harus mengungkapkan semua isi perasaannya.
Mendengar peringatan dan nasihat dari Rudius, mereka berdua pun langsung menganggukkan kepala mereka. Dan akhirnya pembicaraan Lilia, Ars, dan Aisyah berakhir setelah 6 jam berlalu. Beberapa kali Rudi sempat mendengar cerita Lilia dan Aisyah, tetapi lambat laun kegaduhan mereka akhirnya pun mulai mereda. Dan di saat pembicaraan mereka sudah selesai, Lilia nampaknya sudah menerima mereka, meskipun Lilia masih terlihat pucat dan hampir saja pingsan. Sementara itu, setelah berbicara dengan Lilia, Aisyah dan Ars terus meminta maaf kepada seluruh anggota keluarga. Lucy nampak begitu marah kepada Ars, sementara Non yang juga marah terus memarahi Aisyah. Dan lalu setelah itu, Rudis dan anggota keluarga lainnya kemudian mengadakan rapat keluarga lagi. Dan kali ini mereka membahas tentang hukuman untuk Aisyah dan Ars. Meskipun Aisyah adalah anggota keluarga, namun dia masihlah telah melakukan pengkhianatan. Jadi Aisyah akan diusir dan dicoret dari keluarga Khairat setelah melahirkan. Meskipun menggunakan kata mengusir, Rudis hanya menyuruh Aisyah untuk bersekolah di Ashura, supaya Aisyah bisa lebih dewasa dan menemukan suasana yang baru. Dan lalu untuk hukuman yang kedua, selama Ars masih belum bisa hidup mandiri, Aisyah akan dilarang untuk bersama dengan anaknya. Memisahkan orang tua dan anak adalah sesuatu yang menyakitkan, dan karena itulah selama Aisyah dan Ars masih belum menyelesaikan hukuman mereka, Rudis akan membesarkan anak mereka berdua dengan sepenuh hatinya. Karena entah bagaimanapun, anak yang baru lahir hanyalah korban dari perbuatan orang tuanya. Untuk saat ini, Aisyah dan Ars akan terus berpisah. Ars akan tetap melanjutkan sekolahnya di Sharia, sementara Aisyah akan segera pergi setelah melahirkan untuk bersekolah di Ashura. Tetapi jika di masa depan ternyata perasaan Ars terhadap Aisyah berubah, Rudis berniat untuk mengajarnya dengan tangannya sendiri. Mengingat Aisyah dan Ars sudah membuat begitu banyak masalah kepadanya. Dan lalu setelah selesainya permasalahan ini, Rudis kemudian mengumumkan bahwa Aisyah sudah menikah di suatu tempat. Sementara untuk Ars, Rudis juga mengumumkannya jika Ars sudah melakukan pertunangan. Dalam kasus ini, Rudis tidak bisa mengumumkan hal yang sebenarnya karena masalah ini adalah aib dari keluarga. Dan juga Rudis baru tahu bahwa Perius ternyata terlibat dalam pelarian Aisyah setelah dia mengantar Aisyah dan Ars untuk meminta maaf kepada semua orang. Memikirkan itu, Rudis kemudian berniat akan melaporkan hal ini kepada Orsted juga. Dan lalu mengenai para pengkhianat di PT Rudo, Rudis memutuskan untuk memaafkan mereka karena Rinia dan Pursena masih berada di pihaknya selama masalah ini berlangsung. Sebenarnya Rudis sudah memiliki rencana jika sampai ada pengkhianatan, tetapi karena sumber masalah ini bukan dari Hitogami, Rudis masih bisa mentolerir masalah ini. Terlebih akan cukup merepotkan jika Rudis harus memecat mereka semua, mengingat beberapa di antara mereka mengetahui rahasia dari perusahaan. Kemudian beberapa hari setelah itu, Aisyah pun akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Leroy Khairat dan dia merupakan cucu pertama Rudius. Semua anggota keluarga nampak menyambut kelahiran anak ini. Bahkan Lilia nampak terlihat begitu bahagia dengan kelahiran cucunya itu. Terlebih Lilia juga lebih memanjakan Leroy daripada saat dia merawat Aisyah dulu. Jika saja Ars bukan anak Rudius, Lilia pasti akan lebih memanjakan Leroy lagi. Dan lalu selama berada di rumah, Ars dengan giat terus belajar untuk merawat anaknya sendiri. Sebenarnya Rudius juga mau untuk merawat Leroy, tetapi Rudius saat ini lebih menyerahkannya kepada Ars, karena Arslah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas anaknya sendiri. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, waktu perpisahan pun akhirnya telah tiba. Aisyah sudah tidak mengenakan pakaian pelayannya lagi, dan meskipun dulu Aisyah pernah mengatakan bahwa hukumannya terlalu ringan, namun dia menangis dengan terseduh-seduh saat dia berpisah dengan anaknya. Dan lalu supaya masalah ini tidak terjadi lagi, Rudis kemudian memutuskan untuk menceritakan semua kehidupan masa lalunya kepada ketiga istrinya, supaya mereka bisa membantu Rudius untuk mengendalikan dirinya jika Rudius menghadapi masalah yang mirip di masa depan. Kemudian setelah 4 tahun berlalu, Eris sudah mengajarkan teknik Longsword of Light-nya kepada Ars. Tidak hanya menguasai teknik pedang, Ars juga sudah menguasai beberapa teknik sihir. Saat Ars lulus di akademi, Rudis menanyakan kembali apakah Ars sudah siap untuk hidup mandiri dan juga melindungi Aisyah. Yang lalu dijawab oleh Ars bahwa dia sudah siap untuk melakukan itu. Dan tak lama setelah itu, Ars pun langsung pergi ke Ashura untuk menikahi Aisyah. Di kerajaan Ashura, Aisyah juga sudah lulus dari sekolahnya dan dia saat ini sudah bekerja di bawah perintah Aril. Selama 4 tahun ini, Aisyah sudah tidak lagi memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri dan Aisyah juga sudah berubah menjadi lebih dewasa. Setelah menjemput Aisyah, Ars pun kembali ke Sharia dan membeli sebuah rumah untuk keluarganya sendiri.
Ars, Aisyah, dan Leroy masih sering berkunjung ke dalam rumah Rudius. Namun, Aisyah yang sudah dewasa tidak lagi mengenakan pakaian pelayannya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.